Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Sodikin. Saya adalah dosen teknik mesin di Prodi D3 Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian. Saya mulai mengajar di Politeknik Negeri Cilacap di tahun 2019. Terus saya ada beberapa mata kuliah dari mulai praktik kerja bangku, terus teknik permesinan, terus juga ada teknik kelistrikan mesin perkakas. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin, di mana pada praktikum perawatan dan perbaikan mesin ini terdiri dari beberapa sesi dan beberapa pertemuan yang masing-masing pertemuan merupakan bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk proses belajar mengajar sendiri biasanya kita bagi menjadi tiga, yaitu ada proses delivery, ada proses interaksi, dan juga ada proses asesmen. Untuk mata kuliah praktik perawatan dan pemeliharaan atau perbaikan mesin ini bobotnya adalah 2 SKS, dan termasuk ini adalah mata kuliah inti, ya. Biasanya ditempatkan di semester genap di setiap semester, dan juga mata kuliah ini dilaksanakan untuk kami biasanya diawali dengan ada teori sebelum melaksanakan praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin adalah mata kuliah yang memberikan keterampilan praktis dalam perawatan dan perbaikan mesin. Mahasiswa akan belajar melakukan perawatan preventif, inspeksi, penyetelan, dan perbaikan komponen mesin. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam menjaga mesin agar beroperasi optimal dan handal. Deskripsi mata kuliah: untuk mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas perawatan dan perbaikan mesin. Nah, mungkin ada beberapa poin yang penting yang tercakup dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah materi tentang perawatan preventif, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa akan melakukan perawatan preventif seperti pelumasan, inspeksi, penyetelan sabuk, penyetelan rem, penyetelan eretan, terus penyetelan motor-motor bakar, dan lain sebagainya, supaya kinerjanya tetap optimal. Dalam mata kuliah ini juga ada proses perbaikan komponen. Misalkan ada komponen-komponen yang rusak, seperti komponen-komponen mesin-mesin perkakas, bearing, dan lain sebagainya. Mahasiswa akan diajak secara langsung untuk melaksanakan proses perbaikan pada mesin-mesin yang rusak tersebut. Terus juga mata kuliah ini juga mengajak mahasiswa untuk melaksanakan inspeksi terhadap mesin-mesin yang ada dan mendiagnosis, ya. Misalkan melakukan pemeliharaan juga sekaligus juga melaksanakan inspeksi dan diagnosis. Dalam mata kuliah perawatan dan perbaikan, tentunya mahasiswa juga tidak akan mampu melaksanakan proses perbaikan dan perawatan perbaikan mesin maksud saya, tanpa mereka bisa menggunakan alat-alat ukur. Artinya, ketika mereka melaksanakan proses perawatan dan perbaikan, mahasiswa mau tidak mau mereka akan dituntut supaya bisa menggunakan alat-alat ukur, ya, alat-alat ukur yang presisi tentunya, yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Terus juga mahasiswa akan diajarkan untuk bagaimana memanajemen perawatan. Nah, tujuan utama dari mata kuliah ini adalah mahasiswa agar mampu untuk yang pertama adalah melakukan perawatan preventif pada berbagai jenis mesin. Yang saya contohkan dalam hal ini, mahasiswa mampu melaksanakan proses alignment pada mesin-mesin. Yang kedua, mereka mampu untuk membongkar dan memasang, juga melaksanakan proses pengukuran pada bantalan dan bearing. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan pada motor-motor bakar. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu melaksanakan proses perbaikan pada motor atau pada mesin-mesin perkakas, ya. Selanjutnya, mahasiswa juga akan kami ajak untuk melaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan pada mesin-mesin refrigerasi udara atau AC.
Juga di samping itu juga mahasiswa akan kita ajarkan untuk bagaimana supaya mereka bisa menerapkan K3 di lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, tujuan utamanya tentu mahasiswa itu secara langsung ya, karena Diploma 3 itu ada bagian dari vokasional yang dituntut dari sisi keterampilan, juga memiliki kompetensi dan pengetahuan terkait teori-teori yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan mesin. Maka mereka pun juga di samping praktek memang kita ajarkan secara teori. Nah, untuk mata kuliah atau praktikum perawatan dan perbaikan mesin ini biasanya kami awali dengan proses teori terlebih dahulu sebelum mahasiswa melaksanakan proses langsung di alat atau simulator yang tersedia di kampus. Untuk metode pembelajaran mata kuliah praktikum praktik perawatan dan perbaikan mesin ini biasanya kita melakukan kombinasi ya, dari mulai ceramah, terus demonstrasi, dan juga praktik langsung di bengkel. Jadi mahasiswa itu akan bekerja dalam kelompok kecil, akan dibagi menjadi beberapa kelompok supaya mereka mampu melaksanakan berbagai tugas perawatan dan perbaikan mesin. Jadi biasanya ada yang kelompoknya masuk ke alignment, terus ada kelompoknya yang juga dibagi untuk melakukan proses perawatan AC dan sebagainya. Manfaat mengikuti kuliah ini yang pertama, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis dalam perawatan dan perbaikan mesin. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang prinsip kerja mesin. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terkait mesin. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peluang kerja di bidang perawatan dan perbaikan mesin. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya sampaikan, yang akan saya demonstrasikan adalah ketika mahasiswa kita ajak untuk diskusi, kita sampaikan materi terkait pemeliharaan tentang sistem refrigerasi udara atau AC. Pada materi perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi udara sendiri, ini biasanya kita menggunakan yang pertama adalah materi terlebih dahulu di kelas. Jadi mahasiswa itu secara teoritis kita akan ajak untuk mengenal yang pertama adalah komponen-komponen AC. Dari mulai itu ada kompresor, terus juga ada receiver dryer, sampai berakhir pada evaporator dan blower. Kenapa mahasiswa kita ajak untuk mengenal komponen-komponen itu? Karena tentunya ketika mereka akan melaksanakan proses perawatan dan perbaikan, mereka harus mengenal fungsinya terlebih dahulu. Nah, di situ kita akan sampaikan terkait komponennya, juga refrigerannya jenisnya apa, dan juga tata cara secara teoritis untuk melaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan pada sistem AC. Nah, untuk sistem AC sendiri memang di kami terdapat simulator ya, simulator AC yang itu bisa digunakan sebagai sarana praktikum mahasiswa. CPL atau capaian pembelajaran yang lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang selanjutnya adalah menguasai konsep teoritis proses manufaktur, mesin-mesin perkakas, konvensional ataupun misalkan CNC, dan menguasai keterampilan praktikal untuk pengoperasian dan perawatannya. CPL yang ketiga, mampu mengoperasikan dan merawat mesin-mesin perkakas konvensional seperti mesin bubut, CNC, dan lain sebagainya secara terampil dengan mempertimbangkan faktor K3 atau keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Selanjutnya CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menyusun laporan hasil proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Kurang lebih ada 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin, yang pertama adalah memahami peran bagian perawatan dan perbaikan mesin dalam suatu industri. Untuk CPMK yang kedua adalah mengenal dan memahami klasifikasi dan jenis-jenis perawatan. Selanjutnya CPMK yang ketiga adalah mengenal dan memahami jenis-jenis pelumas dan teknik pelumasan. CPMK yang keempat adalah melaksanakan aktivitas perawatan preventif.
CPMK yang kelima adalah melaksanakan teknik diagnosa kerusakan mesin. CPMK yang keenam adalah melaksanakan teknik perbaikan komponen pada mesin. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis perawatan pada mesin dan implementasinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menyetel dan melaksanakan alignment pada puli dan penggerak. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur pemeliharaan pada mesin-mesin perkakas. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisa, memeriksa, dan mempraktikkan pemeliharaan pada motor bakar. Selanjutnya CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pekerjaan penggantian bantalan dan bearing. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan pada sistem refrigerasi udara atau AC. Dan CPMK yang tujuh, mahasiswa dapat menerapkan K3 di bengkel sesuai dengan SOP yang ditentukan. Nah, kurang lebih itu adalah beberapa sub CPMK dari mata kuliah praktik perawatan dan perbaikan mesin. Nanti yang akan kita demonstrasikan adalah dari sub CPMK yang keenam tentang mahasiswa itu mampu melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan pada sistem refrigerasi udara atau AC. Sebelum melakukan proses perkuliahan, biasanya kami membuat sejenis kontrak pembelajaran atau kontrak kuliah, di mana dalam kontrak kuliah itu terdapat aturan-aturan yang mengikat para mahasiswa ketika melaksanakan proses pembelajaran, baik itu secara teori maupun praktik. Misalkan ketika teori, mahasiswa ya harus berpakaian rapi, datang tepat waktu, tidak telat, terus juga mereka berpenampilan rapi. Dan ketika di bengkel itu ada tambahan, mereka harus menggunakan pakaian werpak dan juga menggunakan sepatu safety. Nah, untuk penilaian mata kuliah ini biasanya saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu penilaian dari sisi keterampilan pada saat praktikum. Yang kedua, penilaian sikap, ya. Yang ketiga, penilaian SOP. Untuk penilaian praktik sendiri biasanya untuk praktik kita nilai itu kurang lebih 60%. Jadi kenapa 60%? Karena di situ ada penilaian tentang knowledge-nya juga dan nilai kompetensinya. Yang selanjutnya adalah nilai sikap. Nilai sikap itu atau nilai attitude biasanya kita berikan nilai 20%. Yang ketiga itu adalah nilai SOP. Biasa kita berikan kurang lebih presentasinya di angka 20%. Untuk bahan kajian dari mata kuliah praktik perawatan dan perbaikan mesin ini biasanya kita masih menggunakan modul teknik pemeliharaan dan perbaikan mesin. Terus yang selanjutnya juga ada job sheet teknik pemeliharaan dan perbaikan mesin yang kita siapkan dan itu harus diisi dan itu menjadi bahan atau bekal yang akan kita gunakan untuk proses penilaian di akhir proses pembelajaran. Selanjutnya untuk pustaka kita ngambil dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pemeliharaan mesin. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dan bersilakan. Baik, selesai. Langsung kita absen dulu ya semuanya. Nanti seperti biasa yang belakang. Arjuna, Bina, Ganes, Danu, Dendi, Fendi, Erlang, sakit suratnya ada nggak? Ya, belum.
Surat dari dokter atau surat dari ibu? Oke, terus Ferdi sakit juga, pusing depan ini. Oke, Fikri, Frans, Ikhwandi, Iqbal, Irham, Marco, Muhammad Rifki, Muzayin, Ruspa Setia, Rosa, Syahrul, Yanuar, Yusuf, Zaki. Oke, lanjut. Seperti biasa sebelum kita laksanakan praktik perawatan dan perbaikan mesin atau 3M, kita masuk ke teori dulu ya. Nah, teori hari ini adalah tentang sistem AC atau air conditioner. Coba saya cek lagi, mudah-mudahan masih ingat. Yang dimaksud dengan AC itu apa? Hah? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Hah? AC apa AC? Supaya lupa. Itu kan yang luas loh. Bikin luas. Coba saya apa AC? Pengendali suhu AC atau air conditioner. Pengendali suhu. Kenapa suhu harus dikendalikan? Menyesuaikan situasi kondisi yang ada di ruangan atau Menyesuaikan situasi kondisi ada di ruangan. yang ada di ruangan. Kayak ruangannya perlu pendingin gitu, harus dingin suhunya, dan kalau misal suhunya yang diperlukan di ruangan panas, dia diatur suhu. Berarti kalau bukan menyesuaikan dengan situasi ruangan ya, menyesuaikan dengan keinginan Ya, manusia. ya, kebutuhan. Ya, karena kan kita analogikan begini, kalau kita kan Indonesia tuh ya suhunya tropis ya, di lengkap lah, karena kita ada hujan, ada juga musim panasnya. Beda dengan Eropa. Kalau Eropa itu karena suhunya di sana itu suhunya kalau di luar dingin ekstrim ya. Terus kalau Indonesia itu perbedaannya, banyak perbedaan AC yang di Eropa dan Indonesia. Salah satunya kalau di Eropa sana atau daerah-daerah yang bersalju kayak gitu, AC itu pengondisi udara supaya udara itu keluarnya hangat atau ya tidak dingin. Karena kalau misalkan di luar dingin, dalam mobil dingin, atau dalam ruangan dinginnya beku gitu. Nah, kalau di Indonesia udara itu dikondisikan bagaimana caranya supaya udara itu sejuk ya, bukan dingin ya. Kadang-kadang AC itu untuk pendingin ya, memang pendingin, tapi semua penyejuk ruangan. Tapi kalau memang terlalu sejuk jadi dingin juga sih ya. Oke, jadi sekali lagi pada dasarnya adalah AC ini digunakan untuk mengondisikan udara sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang dari jurusan otomotif ada PKN kaki nggak? Nggak, masalahnya gini, kalau di PKN itu dulu di STM itu kan sudah jelas dari sisi komponen-komponennya apa, terus pemeliharaan seperti apa. Nah, beda dengan kalian-kalian yang mungkin dulu hanya di misalkan SMA misalkan ya, yang SMA ada. Tuh kan SMA apa pasti dikenal dengan AC. Ya, di SMA mah dulu kan kalian nggak belajar AC. Nah, kalau di teknik kendaraan ini pasti belajar AC. Saya nggak tahu kalau teknik pemesinan ada nggak? Mesin irigasi? Nggak ada. Nggak ada juga. Nah, berarti yang kenal dengan AC duluan kan anak-anak PKN, paling nggak kan bisa sering. Oke, kita lanjut karena kita hari ini nggak berbicara tentang AC yang ada di mobil ya, tapi AC yang ada di ruangan. Artinya apa? Kita lebih umum. Walaupun dari sisi komponennya, AC yang ada di kendaraan dengan AC yang ada di AC yang ada di ruangan itu mirip-mirip ya. Ini perlu saya sampaikan karena nanti ketika kalian praktikum ya, nanti ketemu dengan alat atau komponen-komponen yang itu saling mendukung, saling menunjang satu dengan yang lainnya. Ya, satu saja komponen tidak berfungsi, maka
AC itu tidak akan menghasilkan pengkondisian udara yang diharapkan. Ya, komponen-komponen AC apa saja? Dan pertemuan sebelumnya sudah tuh sempat bahas sebagian. Kondensor, terus evaporator, terus ratu ekspansi, terus blower. Berarti dryer filter udah, filter tadi udah ya. Terus apa lagi? Fan, ya. Extra fan atau fan? Karena beda ya antara extra fan dengan yang blower kan beda. Kalau blower kan pasangnya di sini. Blower itu biasanya bentuknya bulat. Dia sama-sama kipas, tapi biasanya bentuknya bulat, ya, agak panjang. Nah kalau fan atau extra fan itu kan bentuknya kayak kipas biasa. Nah itu yang membedakan. Oke, masuk lagi ke fungsi-fungsi komponen. Kita sampai review yang kemarin banyak yang besar loh. Ya. Pertama dari kompresor dulu deh. Kompresor fungsinya buat apa? Angkat tangan lah sendiri lah. Sok. Kompresor fungsinya buat apa? Apa? Memompa refrigeran meningkatkan tekanan. Apa? Memompa refrigeran Memompa refrigeran. meningkatkan tekanan. Oke, 100. Jadi fungsi dari kompresor adalah untuk meningkatkan tekanan ya dan mensirkulasikan refrigeran. Nah, ini kalian anak teknik jangan terbilang dengan merek ya. Sering kita ngomong freon, memberikan freon yang betul adalah refrigeran. Salah satu merek yang terkenal ya itu namanya freon. Nah, nanti jenis-jenis freon itu juga macam-macam ya. Oke, nanti kita bahas tuh freonnya. Ini sekarang komponen dulu. Yang pertama apa tadi? Kompresor. Terus yang kedua, geser beserta kompresor ditekan masuk mana? Kondensor. Bentuknya seperti radiator. Ya, fungsinya buat apa? Yang lain, angkat tangan, sok. Fungsinya buat apa? Ya, ini Fendi dulu deh. Cepet. Untuk mendinginkan gas refrigeran bertekanan tinggi. Untuk mendinginkan refrigeran. Maksudnya refrigerannya bertekanan tinggi terus didinginkan, tekanannya jadi rendah atau tinggi gimana? Tekanannya jadi tinggi, refrigerannya dingin. Nah, kurang empat. Coba yang lain gimana? Memompa refrigeran yang bentuknya gas panas menjadi Baca dia. Dan orang satu lanjutin. Ya. memompa refrigeran yang bentuknya semula gas panas menjadi refrigeran cair. Oke, tekanannya berarti sama kayak tadi ya. Tekanannya pasti tinggi, tapi apa tadi? Mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Ya, gas menjadi cair, tapi tekanannya mesti tinggi itu. Ya. Oke, masuk ke apa lagi setelah kondensor? Evaporator. Fungsinya evaporator sih? Atau ekspansi. Belum lah. Filter. Filter dulu, filter atau dryer. Ya, fungsinya filter, dryer, lain. Sob. Bisa kan? Coba belakang. Apa filter atau dryer fungsinya buat apa? Kok ada udara sih? Ada udara. Menyaring refrigeran dari apa? Dari air. Ya pokoknya menyaring refrigeran dari air atau dari kotoran ya. Karena kadang-kadang uap air itu ada di situ. Kalau uap air itu kelihatan biasanya di gelembung-gelembung. Juga biasanya kalau di dryer itu biasanya ada yang namanya side glass. Ya, side glass itu fungsinya itu untuk melihat apakah ada gelembung atau kotoran dan sebagainya. Karena kalau masih terlihat ada gelembung, berarti kemungkinan refrigerannya kurang. Oke, setelah disaring geser lagi tuh apa lagi? Kok evaporator? Belum lah. Pengennya langsung ke ujung aja. Apa? Satu ekspansi atau expansion valve. Fungsinya expansion valve.
Rosa, ya, sudah salah. Bebek. Dan saya apa-apa Mengalirkan aja. Kurang tepat. Baik, kan sebelahnya. mengatur aliran retrigan ke evaporator, Mengatur dan melakukan tekanan. Nah, yang paling penting itu tadi kan dari kondensor dia kan mengubah gas menjadi cair, itu tekanannya kan masih tinggi, ya, benar ya, masuk ke penyaring karena masih cairan dia kan melihat tuh kan aliran cairannya, ya. Nah, masuk ke apa? Kan, untuk ekspansi fungsinya adalah untuk mengekspansikan. Ya tadi karena misalkan cairan ya berbentuk cairan tekanannya masih tinggi, nah expansion valve itu untuk menurunkan tekanan. Terus apa lagi? Karena tekanannya diturunkan tiba-tiba maka terjadi proses perubahan suhu signifikan, ya, ya kan? Karena kalau katup ekspansi ini nggak jalan, AC itu pasti kayak gini. AC itu pasti kayak gini. Ya, mau AC itu mobil atau AC rumah nanti harus gini. Ya, karena ada penurunan suhu secara tiba-tiba, itu terjadi proses proses seperti ya. Masuklah ke posisi yang terakhir, apa itu? Evaporator fungsinya untuk menyerap udara di ruangan, ya, untuk kemudian dilewatkan ke kisi-kisi evaporator sehingga udara yang dilewatkan menjadi sejuk atau sesuai dengan yang diharapkan pengguna kan gitu, ya. Nah, itu secara sederhana sirkulasi dari sistem pengondisi udara itu sama, mau di mobil ataupun pada ruangan-ruangan itu konsepnya itu mirip, ya. Yang beda itu kalau untuk sistem pendinginan atau sistem pengondisi udara sekarang itu lebih berkembang dari sisi elektrikalnya, ya. Kayak misalkan kita tuh masuk ke sebuah ruangan itu secara otomatis dia punya sensor tuh suhu tubuh kita berapa, suhu yang diinginkan pada settingan awal tuh berapa kan begitu. Terus otomatis biasanya kan ada sensor, dia otomatis dia hidup, kan gitu ya. Untuk yang teknologi gitu ya. Ada juga yang menggunakan sensor gerak, ada juga yang menggunakan misalkan untuk penyaringannya itu filterisasinya menggunakan filter khusus supaya bisa mengeluarkan ion-ion positif misalkan untuk kesehatan. Gitu. Itu dari sisi perkembangan teknologinya gitu, ya. Tapi dari sisi mekanisasinya, dari sisi komponen-komponen itu nggak banyak berubah, ya. Nggak banyak berubah. Ada evaporator, ada kompresor, ada dryer, ya. Terus ada kondensor, ada valve-nya, terus ada extra fan-nya, juga ada blower, nggak jauh dari itu, ya. Cuman paling akan menyesuaikan kapasitasnya, ya. Contoh begini, kalau di mobil-mobil AC yang dipasang untuk yang single blower dengan yang double blower itu pasti beda kapasitasnya, ya. Apa dari sisi misalkan kompresornya atau misalkan dari sisi evaporatornya itu akan disesuaikan dengan cc mobil, dengan kabin yang diinginkan, ya. Karena kalau misalkan mobil-mobil dulu, ya, itu banyak yang diganti dengan kompresor-kompresor yang mobil muda. Kenapa? Karena kompresor yang baru itu sekarang itu bentuknya kecil, tidak terlalu memberatkan mesin, tapi efek pendinginannya maksimal, gitu. Kalau yang dulu kan kompresor pada gede, ya. Tapi kekurangannya apa? Biasanya kompresor zaman dulu itu dia awet, ya. Mobil-mobil Eropa itu AC-nya rusak mungkin di kisaran 20-25 tahun, ya. AC-nya dari sisi kompresor, Anda bisa cek tuh mobil misalkan, ya, mobil-mobil Eropa lah. Itu usia pakai kompresor bisa lama, bisa di atas 15 tahun, 20 tahun. Nah, kesini AC itu udah terasa ngorok dari sisi dari sisi kompresornya. Itu usia 3 tahun, 4 tahun lah bener. Apalagi maaf ya, bukan mendiskreditkan mobil Jepang misalkan yang mobil sejuta umatnya misalkan, ya. Betulnya mobil yang kelas mahal itu lebih bagus biasanya. Tapi kalau mobil-mobil yang standar itu biasanya
AC khususnya pada bagian kompresor dengan evaporator yang sering rusak, itu dua bagian itu biasanya sering rusak ya. Nah, evaporatornya dengan yang kompresornya 3 tahun sampai 5 tahun biasa sudah benar ngorok dan maksimal kemungkinannya. Nah, sekarang kalau misalkan AC split model seperti ini, kerusakannya di mana nih? Tadi kan kenal tuh dengan yang namanya komponen-komponen ya. Nah, kita masuk lagi karena kita itu untuk mata kuliah teknik pemeliharaan dan perbaikan kan lebih konsentrasinya ke urusan perawatannya ya. Dan kenapa kita perlu mengenal komponen-komponennya dulu? Ya kita mau benerin alat atau benerin komponen kayak gimana kalau fungsinya nggak tahu ya. Dan kalau fungsinya dulu tuh, kalau fungsi sudah tahu kayak tadi misalkan kompresor fungsinya untuk memberikan tekanan, sirkulasikan. Nah, berarti kan kalau misalkan sudah tahu fungsinya, ketika terjadi kerusakan, kita cek tidak ada tekanan, kan ada alat tuh ya, ada alat mengukur tekanan AC. Ketika tidak terjadi tekanan, ketika tidak terjadi sirkulasi, sudah kita bisa gampang vonisnya. Berarti kompresornya rusak, kan gitu ya. Dan jangan salah, yang namanya AC sampai sekarang nih, ya ini 2025 nih. AC itu komponen-komponennya itu gelap. Dalam tanda kutip harganya itu susah diterka. Anda beli kompresor, ya ini pengalaman saya punya mobil ya, saya berapa kali punya mobilitas. Untuk kompresor di beberapa toko itu harganya macam-macam. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke proses pemasangannya. Mungkin harga kompresor itu hanya 1.700.000 misalkan untuk Avanza, misalkan ada yang juga kisaran 800 sekian. Tapi ketika dengan proses pemasangannya itu bisa kena 2,5 juta. Ya. Apalagi kalau misalkan kita punya mobil, punya kendaraan, nggak tahu apa-apa tentang AC, sikringnya mati, ya. Harganya berapa sih sikring? Paling 500 sih, 1.500. Kalau bengkelnya nakal, misalkan bisa langsung diponis, wah Pak, ini refrigerannya habis, freonnya habis, misalkan. Ganti freon lumayan itu. Ya, ganti freon itu 1 kali ganti freon, itu kan kurang lebih, sampai ke 700 yang botolan gitu ya. Botolan itu kan harganya 150-an ya. Kalau sekelas Avanza itu kan 400-an lah ya. Tambah servisnya 150 udah. Tahuan 500-an ya. Sama seperti ini. AC-AC seperti kayak gini. Kalau yang nggak tahu kita cuma pakai doang. Ketika ini kurang dingin, pasti kan langsung ponisnya wah freonnya habis. Ya kan? Nah, kalian nanti pada bidang perawatan jangan gampang untuk menjustis ya, jangan gampang untuk ininya rusak karena bisa jadi kerusakan bukan di situ. Hal sederhana begini yang dicek untuk di mobil sikringnya dulu ya. Sikring di mobil kan ada 2 tuh untuk AC itu, sikring blowernya sama sikring kompresornya biasanya ya. Itu yang sering terjadi, datang kita ke bengkel AC ya, langsung ke bengkel AC lihat pokoknya nih orangnya nggak tahu. Bengkel yang nakal kan bisa kayak gitu ya. Ini Pak, ini harus minta nih 1 malam atau ini harus diservis, freonnya habis, mungkin ada bocor, bisa kan begitu ya. Tapi paling tidak kalau kalian sudah mengenal dasar-dasar dari komponen AC itu apa, terus kemungkinan kerusakan yang ketiga apa, kita datang ke bengkel AC itu gampang. Bos, pipe-nya bocor, kan begitu ya. Karena kerusakan AC ini sederhana kok. Kalau nanti bisa dicek di buku manual maintenance-nya sederhana. Ya. Jadi pertama ketika tidak terjadi perputaran kayak gitu yang dicek sikringnya itu mobil ya. Terus misalkan ketika dilihat di side glass-nya refrigerannya kurang itu terjadi gelembung-gelembung kayak gitu biasanya. Ya. Terus tidak terjadi pendinginan tapi kompresornya hidup bisa 2. Ya, yang pertama extra fan yang depan kurang maksimal karena untuk mengubah tadi kan refrigeran dari posisi gas menjadi posisi cair. Ya, itu bisa jadi fan yang mati atau blower yang mati. Ya, kompresor itu jalan, sistem jalan, tapi dia tadi kenapa? Karena anginnya tidak dilewatkan ke evaporator. Gitu, hal-hal sederhana seperti itu yang nanti dari kompetensi ini dari perawatan perbaikan mesin ini kalian harus bisa menganalisa itu. Kalau kompresor itu apa? Karena sama dengan mobil atau misalkan di ruangan ataupun gedung sama
komponennya sama, mungkin bentuknya saja yang lebih gede. Ya. Oke, itu dari sisi kerusakannya nanti kita bisa baca di manual maintenance ya. Nah, terus tadi refrigeran ya. Nah, refrigeran juga macam-macam. Jadi jangan sampai nanti kalian memasukkan refrigeran yang salah ke unit yang salah gitu. Sudah refrigerannya salah, terus unitnya juga beda, tidak sesuai dengan standarnya gitu. Kan jenis-jenis refrigeran macam-macam tuh. Ada yang kan buah-buah, ya kan? Nanti bisa dibaca ya di manual itu kan banyak tuh. Ada R134A di mobil tuh rata-rata R134A. Nah kalau ini biasanya pakai R22 biasanya. Ada juga pakai R134A. Yang itu berarti produsen biasanya. Tapi tiap-tiap refrigeran itu kan mempunyai kekurangan kelebihan masing-masing. Dia dari titik penurunan suhunya, terus misalkan dari kapasitas. Kayak tadi kan masuk ke kondensor ya. Jadi untuk refrigeran tertentu ketika masuk ke kondensor, dia perubahan dari gas ke cair cepat. Nah kalau refrigeran zaman dulu, ya dia perubahan dari gas ke cairnya agak lambat. Begitu pun ketika masuk ke katup ekspansi, ya refrigeran yang sekarang itu sudah posisinya cepat perubahannya dari dia posisi tekanan tinggi ke tekanan rendah, itu perubahannya cepat. Nah, refrigeran yang dulu itu agak lambat. Di samping juga disinyalir untuk refrigeran yang dulu itu merusak ozon, merusak lapisan ozon. Nah, sekarang itu lebih ramah lingkungan. Itu yang terus diperbaiki. Terus pada saat-saat tertentu, misalkan sangat rusak, bisa nggak refrigeran diganti dengan, mungkin kalian sempat baca ya, bahwa refrigeran bisa diganti dengan LPG gitu kan? Itu sebenarnya bisa. Tapi sekali lagi itu pada kondisi khusus, kondisi misalkan butuh pendinginan segera. Contoh, nanti kan masuk ke analisa kerusakan ya. Ketika terjadi kebocoran, misalkan kalian ngecek tuh punya alat. Kalau kebocorannya cepat, ketika diisi langsung refrigerannya berkurang signifikan, nanti kan bisa dicek nanti di alat yang simulator itu ya. Ketika diisi misalkan terus bocornya cepat, itu sudah dipastikan kebocoran terjadi di antara sambungan high pressure atau di kondensor yang depan. Ya, pokoknya itu pasti disimulasi tuh. Kalau kebocorannya cepat, misalkan diisi 1 botol baru 2 menit dijalankan, udah habis tuh refrigeran. Ya, itu bisa dipastikan kebocorannya di wilayah kondensor atau di katup ekspansi tekanan tinggi. Pipa-pipa sambungan tekanan tinggi, pastikan di situ. Ya. Nah, terus kalau kebocorannya lambat, misalkan diisi, kadang-kadang kan ada mobil yang atau misalkan unit AC yang diisinya sekarang misalkan terus 1 bulan habis, kan ada mobil gitu ya, diisi 2 bulan sekali diisi refrigeran. Sebenarnya kan refrigeran itu nggak habis-habis, ya bisa tahunan gitu kan, nggak habis-habis. Selama perawatan hasilnya bagus, oilnya bagus misalkan. Nah, kalau kebocorannya seperti itu, misalkan diisi sekarang terus bulan depan diisi, kalau misalkan berapa bulan harus diisi lagi. Itu dipastikan kebocorannya ada di pipa low pressure atau di evaporator. Kebocorannya bisa terjadi di sini, ya, di bagian pendinginan yang sirkulasi ini. Kenapa? Karena tekanannya kan rendah, jadi dia bocornya sedikit-sedikit, ya, gitu. Nah itu salah satu contoh ketika kita mendiagnosis kerusakan pada AC. Tapi tentunya banyak nanti referensi kalian buka, kalian baca tentang kerusakan AC itu kira-kira apa saja. Dan nanti perlu ya cara penyelesaian seperti apa. Cuma paling tidak dengan waktu yang terbatas ya, di KPPM kan banyak banget materinya ya, dari mulai elisman terus bongkar pasang bearing ya, dan bantalan, terus lagi pemeliharaan mesin-mesin pertakas, las, terus lagi motor bakar ya, pokoknya banyak tuh ya. Nah paling tidak dari banyaknya materi itu nanti ada 1-2 hal yang bisa kalian serap untuk nanti prosesnya pada saat implementasi kalian magang ke depannya. Siapa tahu nanti kalian ditempatkan di bagian maintenance ya, untuk ngecek AC atau ngecek misalkan ke 1 sumbuan ya sebenarnya tadi ya,
ataupun yang lain. Kalau nggak ada gambaran ke atas. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum masuk ke yang jenis-jenis AC split. Oke, tadi dari definisi AC sudah ya, terus fungsi AC sudah, dari mulai kontrol temperatur, kontrol kelembapan, terus kontrol kemungkinan udara dan pergerakan udara. Tadi fungsi-fungsi sudah kita bahas. Terus masuk ke klasifikasi sistem AC. Jadi sistem AC itu ada unitary system, ada plant system, ada local control. Ini kita bicara tentang AC yang ada di ruangan ya. Kalau tadi kan kita ngobrol tentang AC mobil ya, AC yang di ruangan. Ada kurang lebih 3, dari mulai unitary system, plant system, dengan local control. Kalau unitary system itu ada window unit, ada package unit, ada split unit. Terus kalau plant system ada central holding plant, terus ada chiller water plant, dan terus kalau local control system ada induction unit system dan seterusnya. Ya, ini dari lokal kontrolnya. Nah, ini adalah contoh dari AC jenis window ya, benar ya? Ya, window unit ya. Oke, ini adalah contoh dari sebuah sistem AC window unit, sangat sederhana sekali. Biasanya kalau kalian buka di Shopee sekarang tuh banyak yang gini nih, yang dia satu paketan gitu loh. Jadi AC-nya tuh kumpul dari mulai unit pengontrolnya, terus evaporatornya, blowernya, sampai dengan untuk bak penampungnya ya. Terus juga unit pendingin, kondensor itu dalam satu paket. Maka disebut window unit itu kalau misalkan kalian ya kos-kosan kayak gitu, atau misalkan rumah satu ruangan, tinggal bawa tembok, simpan langsung jadi AC ini. Kalau nggak salah di Shopee itu banyak yang jualan kayak gitu murah-murah, di kisaran 500-600 udah dapat. Ya, tinggal ditempel dan bisa pendinginan. Ya, tapi tentunya jenis AC ini pun juga ada kelemahan ya. Tapi di samping kelemahannya itu AC ini lebih portable, lebih enak. Ya, disimpan, plok. Unit-unitnya tinggal di sini, tinggal tekan. Termasuk ini AC zaman dulu begini. Ya, AC zaman dulu biasanya begini biasanya. Terus modifikasi sekarang juga banyak. Nah, yang kedua ada jenis AC split yang seperti ini, ya. AC split, ya. AC split itu yang paling banyak sih. Ada indoor unitnya, ada outdoor unitnya. Kalau outdoor unitnya kan itu tadi ada unit kondensor, terus ada kompresornya, ada kipas kondensornya, dan motor pelek biasanya di luar. Nah, sedangkan kalau unit indoornya itu seperti ini, ya, ada indoor, ada outdoor. Ya, kalau indoornya ini ada evaporator dan sebagainya. Lanjut. Ada tipe keset atau biasanya kita sebut dengan AC sentral ya. Nah, dia di burung baru kan ada ya. Ini bentuknya seperti ini, disimpannya di atas, ya. Terus pendinginannya di luar. Kayak misalkan pasang TV-nya di luar, ya. Ini seperti ini bentuknya, ya. Lanjut, AC patch case. Ya, AC package ini kalau kalian ke Masjid Agung atau misalkan ada pameran-pameran ya, kayak gitu. Nah, itu bentuknya agak gede, simpan itu kayak unit-unit yang luar khusus, tapi dia AC. Ya, tingkahnya tuh banyak agak gede kayak gitu. Itu jenis AC package ya. Biasanya kapasitasnya dari mulai 3, 5, 7, 10 sampai dengan 15 ton. Gede itu. Ya, untuk mendinginkan ruangan, tapi dia bisa komando pindah-pindah gitu. Terus lanjut, ini yang AC sentral nih ya, AC sentral. Jadi dia posisinya satu ya, tapi dia dialihkan untuk mendinginkan seluruh ruangan. Nah, masuk ke kriteria pemilihan.
Jadi nanti kalau misalkan kalian jadi konsultan teknik, siapa tahu kan jadi konsultan teknik ya, lulusan D3 ya nggak apa-apa jadi konsultan. Atau sederhananya beginilah, kalian ditanya sama ibu kos, ya, tanya sama ibu kos misalkan, Mas atau Mbak, atau misalkan Ibu mau pasang AC, kira-kira yang cocok buat ruangan segini, AC apa ya? Ya kalian jangan langsung ini, harus disuruh dulu gitu. Ya ruangannya ukurannya berapa, volumenya berapa, nanti yang cocok ukuran atau misalkan kapasitasnya berapa. Jangan sampai ruangannya kecil dipasang AC sentral, ya bisa jadi buku di situ. Ya, jadi kan disesuaikan aja, misalkan 0,5 atau misalkan 1 atau misalkan berapa, berapa PK gitu ya. Jadi biasanya kalau ruangan kos-kosan kan 0,5 gitu kan, setengah PK udah cukup gitu kan. Jangan sampai nanti dikasih kalkulasi, Bu, yang bagus aja yang 1,5 PK. Yang pertama apa listriknya pasti boros, kalau di kos-kosan yang kedua ya terlalu dingin gitu, terlalu dingin ya. Nanti kan kalau pernah jadi konsultan memberikan gambaran apa seperti itu, harus dihitung dulu volume ruangannya, terus kira-kira AC itu kayak gimana ya. Kalau jenis AC baru kan baru kita ngomong merek ya, kan AC jenis sentral atau AC jenis split sekarang kan sudah banyak diproduksi dari berbagai pabrikan ya. Tinggal ngomong merek, apakah mereknya merek Jepang atau merek Korea atau merek Cina dan gitu ya. Karena jenis AC yang sama, kekuatan misalkan sama nih 0,5 PK, mereknya beda, biasanya kapasitas pendinginnya juga beda. Terus misalkan lifetime-nya juga pasti beda. Nanti kan kalau kita jadi konsultan sampaikan itu, ini cocoknya untuk ruangan sebesar ini 0,5 Bu, setengah PK misalkan setengah PK. Tapi terserah nih Ibu mau pilih yang mana. Ada merek Cina, merek Jepang, merek apa silahkan gitu. Berarti disampaikan untuk kekurangan kelebihannya. Ya. Karena biasanya kalau merek Jepang itu mahal. Untuk masing-masing yang merek Cina itu murah, tapi ya risiko tanggung sendiri biasanya. Ya, lifetime biasanya selama merek Jepang. Oke, terus biaya ya tadi sudah dibahas. Terus ini untuk location of clean room ya. Oke, nanti ini untuk pemasangan AC juga ya. Itu biasanya juga kita harus melihat di ruangan atau di lantai berapa AC itu disimpan. Ya. Gedung tertinggi di dunia itu kan ada di Dubai sebenarnya. Nah, itu tiap ruangannya itu kan pasti menggunakan AC. Tapi sekali lagi kapasitas pendinginannya pasti berbeda-beda. Tadi pertimbangannya ruangan paling atas, ruangan paling bawah itu akan beda proses pendinginannya. Ya, untuk jenis AC yang sama, tapi dia kapasitas pendinginannya dia akan berbeda. Misal kalau di ruang paling tinggi paling atas itu karena lebih dekat dengan matahari dan sebagainya misalkan, itu ketika kita setting di 20 derajat itu kapasitas pendinginannya mungkin kurang. Tapi misalkan lantai pertengahan di setting 25 derajat itu udah dingin banget gitu ya. Tapi yang paling bawah misalkan di groundnya di setting 16 derajat itu juga masih panas misalkan gitu kan. Nah nanti di situ akan keluar perhitungan ini yang cocok kapasitasnya berapa. Karena kita hitung juga dari penempatan di lantai-lantai tertentu gitu. Oke, kita lanjut juga ke ini ya. Misalkan tadi ada di lantai paling atas, lantai pertengahan atau lantai yang bawah. Termasuk lantai yang bawah kanan. Ini ada location of clean room-nya. Ini cocok untuk menghindari kebisingan pengguna, mengurangi beban pasokan air dan sebagainya. Terus, ya. Ini untuk yang clean room ini dimaksudkan untuk AC jenis sentral ya. Jadi kan kita obrolin dari mulai tadi, ini adalah untuk AC jenis sentral. Ini location of clean room-nya ditempatkan di bangunan atau ditempatkan di bagian dasarnya. Terus air handling unitnya harus dekat dengan zona fasilitas atau zona kemiskinan. Biasanya kan kalau
jangankan yang gede lah ya, kayak kondensor kayak gini aja tuh berisik ya. Yang depan ini kan kipasnya bunyi, soalnya kompresornya kan jalan. Nah apalagi kalau misalkan jenisnya yang sudah jenis yang terpusat sentral kayak gitu, itu kan suaranya pasti bising banget. Jadi penempatannya juga jangan sembarangan, karena itu juga bisa mengganggu orang. Maka kalau misalkan masuk atau misalkan lihat gedung-gedung bangunan tinggi atau perhotelan dan sebagainya, penempatan untuk AC itu kan pasti di bawah, di groundingnya. Makanya kalau di grounding itu biasanya udah panas banget kan, karena itu kondensornya di situ. Unitnya di situ juga buang panasnya di situ. Kalau disimpan di atas itu akan mengganggu masyarakat yang lain. Harus simpan di bawah. Nah, terus untuk sentral ini kan ada juga cooling towernya, ya. Jadi unit tadi unit pendinginnya bisa dibawa, tapi cooling tower untuk mendinginkan itu bisa disimpan di berbagai titik. Ada yang di atas di rooftop, ada juga yang di bawah, ada juga yang di ground level. Tadi saya bilang ground level itu biasanya di sini. Ya, nanti ada kekurangan dan masing-masing ini bisa dipercayakan. Komponen panas dalam ruangan macam-macam, dari mulai panas yang bersumber dari luar, terus ada panas juga yang bersumber dari dalam, ya. Macamnya banyak sekali. Nah terus ini room air change rate-nya, nilai standar rata-rata perputaran udara dalam ruangan atau disebut juga volume udara, tapi juga ada perhitungan khususnya kita belajar dengan rumus seperti ini, ya. Rate-nya CFM, ya, terus. Nah, ada rekomendasi air change rate yang sudah menjadi standar, ya. Jadi kalau misalkan bikin bangunan tingginya berapa, volume ruangannya berapa, ini standar-standarnya sudah ada. Nah, misalkan gini, ada medical center, ya, AC-nya 8-12, sound atau mesin. Ini ada dapat 5, itu standarisasi 1, 2, 3, 4, 5 ada. Nanti tinggal dilihat, ya. Nih, terus ada estimasi beban pendinginan atau apartemennya berapa, terus vakum educational vakum press itu berapa, classroom ini kan 80. Nah ini sama standarisasi itu yang tadi menjadi dasar untuk pembelian AC. Ada equipment selection tabelnya juga ada. Terus ini adalah contoh-contoh untuk menghitung, ya. Nanti kita coba latihan. Oke, cukup. Nanti kita lanjut ke praktikum, ya, sampai pengenalan komponen, juga tata cara melakukan proses perawatan untuk kepentingan. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Wah, sudah paham. Nanti ditanya kayak kemarin tuh. Udah bisa. Oke, saya kira cukup sekian. Kita tutup perkuliahan teorinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.